الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala berkata Al-Ghazali, Imam Ghazali, walihada, dan karena inilah alasan, qulna, kami mengatakan, al-qira'atu, membaca fil mushafi, di dalam Al-Quran, afdalu, adalah lebih utama, dengan perincian yang telah disebutkan kemarin, bagi orang-orang yang dengan membaca di Quran lebih konsentrasi, lebih khusyuk, maka lebih afdal, karena ada tambahan membaca dan melihat, ada dua amalan berkumpul. Bagi orang yang menghafal tanpa mushaf untuk menjaga hafalannya lebih khusyuk, dan juga menunaikan kewajiban menjaga hafalan Al-Quran, bagi dia tentu membaca bil ghaib lebih afdal di antara perinciannya. Fahadha, maka ini hukmul mas'alati, adalah hukumnya permasalahan baca Quran, bahwa dalam kondisi tertentu mengeraskan suara dalam baca Quran itu adalah afdal. Wa amal atharul mangkulatu, dan adapun asar-asar yang telah dinukilkan. Asar itu dimasukkan hadis, aqwalus sahabah, aqwalut tabi'in. Al-mangkulatu yang di aqwal wa af'al. Al-mangkulatu yang dinukilkan fakatsiratun, maka banyak. Wa ana, dan aku, yushiru, aku memberikan isyarat, ila atrafin min ba'diha, kepada cuplikan-cuplikan dari sebagian athar al-mangkulah al-kathirah. Sabata, telah tertetapkan fi sahih, dalam hadis sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ma adzinallah, Allah tidak mendengarkan, li syai'in, kepada sesuatu, ma adzina lin nabiyyin, seperti Allah mendengarkan kepada suaranya seorang nabi, hasani sauti, yang bagus suaranya, yataghanna, yang dia mendendangkan, yang dia membaca dengan bagus, bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an, yajharu bihi, dia mengeraskan bihi, dengan taghanninya, dengan bacaan bagusnya Quran. Rawahu, telah meriwayatkannya Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Wa makna adzina, artinya adzina, istama'a, adalah mendengarkan, wa huwa, Allah disifati dengan mendengarkan, isyaratun, adalah isyarat, ila ridha, kepada ridhonya Allah, wal qabuli, dan penerimaan dari Allah. Allah ridho dengan kondisi yang telah disebutkan tadi. Dan kita diperintahkan untuk meniru para anbiya. Dan Nabi di sini ini zahirnya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa tahu Pak? Karena yataghanna bil Quran. Nah, Quran ini diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani dakhalal jannah. Ini termasuk mengikut Nabi adalah usaha kita baca Quran dengan sebaik mungkin yang kita ada kemampuan untuk itu. Begitu pula Nabi mencontohkan, beliau suka juga mendengarkan bacaan sahabat-sahabatnya yang sedang baca Quran dengan suara yang bagus. Di antara yang terkenal sahabat suaranya bagus adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Suaranya sangat merdu. Maka Nabi menyempatkan waktu untuk mendengarkan
bacaan bagusnya sahabat Abu Musa. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Lah saya ini suara saya seperti blackboard, Pak. Jeleknya banget gimana? Ya, dari yang jelek itu yang terbaik dari yang jelek itu gunakanlah untuk baca Quran. Usaha untuk baca Quran dengan sebaik mungkin dengan suara kita yang ada di antara bibir dan pangkal tenggorokan kita. Dan suaranya katanya keluar dari situ suara itu. Kerjasama antara bibir, lidah, antara gigi-gigi, geraham, antara ujung sampai pangkal tenggorokan. Jangan sudah suaranya enggak bagus, baca Qur'annya tidak diusahakan bagus, akhirnya kumpulnya sekian banyak jelek, akhirnya jadi sebab dia Quran yang begitu indah menjadi jelek. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Abu Musa, laqad utita, sungguh engkau telah diberi oleh Allah mizmaran, tenggorokan. Mizmar aslinya di antara artinya ya seruling, alat musik, maksudnya tenggorokan. Min mazamiri ali Dawud, dari tenggorokannya Dawud, keluarga Dawud, maksudnya dalam syarah-syarah hadis alu Dawud itu tidak berarti harus keluarga Nabi Dawud. Alu Dawud itu ya kadang-kadang yang dimaksudkan Nabi Dawud itu sendiri. Termasuk yang di sini ini yang paling mudah dipahami, kamu telah diberi seruling, diberi tenggorokan dari bagian tenggorokan yang Allah berikan kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud itu bukan hanya indah, mazamir, kumpulan macam-macam suara indah beliau punya. Kan suara itu sebetulnya kan ada melengkingnya juga indah, sedangnya juga indah, rendahnya juga indah, merendahnya juga indah. Campuran lengkingan, tengah dan turun juga indah. Maka kalau Nabi Dawud itu bukan mizmar, mazamir. Karena kumpulan keindahan ada di tenggorokannya Nabi Dawud. Sampai burung-burung pun pada terdiam, terkagum-kagum dengan suaranya Nabi Dawud. Sampai gelombang-gelombang samudra, ombak samudra berhenti dulu menjadi tenang karena mendengarkan suaranya Nabi Dawud. Angin-angin berhenti dulu karena pengen ikut-ikut dengar suaranya Nabi Dawud. Kira-kira memang suaranya Nabi Musa itu indah banget, kira-kira gitu. Rawahul Bukhari wa Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam sebuah riwayat punyanya Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda lahu kepada Abu Musa, laqad ra'aituni, sungguh aku telah melihat diriku. Aku melihat diriku sendiri, sungguh aku telah melihat diri. Wa ana, sedangkan kondisiku, astami'u li qira'atika, aku sedang mendengarkan bacaan Qur'anmu. Al-barihata, tadi malam, saat di malam melihat diriku dengarkan bacaan Quran kamu. Warahu Muslim aidan min riwayati Buraidah ibnul Hasib, kira-kira gitu. La ilaha illallah. Wa an Fudalata Ibn Ubaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa perumpamaan, maksudnya Allah ridho banget kepada perbuatan yang akan disebutkan ini. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu, sungguh Allah,
asyaddu udunan, lebih mendengarkan, ila rajulil hasanis sauti bil Qur'an, kepada seorang laki-laki yang bagus suaranya bil Qur'ani, dengan bacaan Qur'annya, min sahibil qainati, melebihi mendengarnya pemilik qainah, pemilik penyanyi wanita atau budak ahli nyanyi, ila qainatihi, kepada budak perempuan dia yang sedang nyanyi. Biasanya dulu orang-orang kaya, raja-raja, penguasa itu biasanya punya budak-budak yang macam-macam tugasnya, budak perempuan. Bagian pelayanan, bagian masak, bagian mijeti, ada yang bagian nyanyi. Tentu dipilih yang terbaik. Maka kalau sudah biduannya atau penyanyi wanita nyanyi, tentu dia akan mendengarkan sambil menikmati suara perempuan yang nyanyi itu. Ini sudah pilihan, mungkin ya cantik, jelita, suaranya aduhai. Maka Nabi memberikan kiasan bahwa Allah lebih tertarik kepada seorang laki-laki yang baca Quran dengan suara merdu, melebihi tertariknya si pemilik biduan kepada biduan dia itu. Ringkasnya, termasuk amalan yang mendekatkan orang kepada Allah adalah usaha baca Quran dengan sebaik mungkin. Rawahu Ibnu Majah wa an Abi Musa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Abu Musa itu muncul. Abu Musa itu memang kaumnya itu punya ciri khas. Kaumnya Nabi Abi Musa itu memang pecinta baca Quran. Akhirnya dari kelompok pecinta itu muncul Abu Musa yang begitu bagus bacaan Qur'annya. Ini qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku la arifu, sungguh aku mengenali, mengetahui aswata rufqatil asy'ariyin, suaranya, jamaahnya, rombongannya orang-orang dari kabilah Asy'ari. Hina yadkhuluna fit billail, ketika mereka masuk malam. Dari mana tahunya? Wa arifu, dan aku mengenali manazilahum, tempat-tempat mereka, min aswatihim, aku kenali dari suara-suara mereka, bil Qur'ani, dengan baca Al-Qur'an, bil laili, waktu malam, hiasan malamnya, rombongan atau kabilahnya Abu Musa memang melantunkan Quran malam. Ini diantara gambaran bahwa sahabat atau minimal sebagian sahabat hiasan malam mereka adalah dengan melantunkan Quran. Dan yang melantunkan banyak orang itu, min aswatihim. Wa in kuntu, walaupun aku, wa in kuntu, dan sesungguhnya aku, lam ara manazirahum, aku tidak tahu tempat-tempat mereka, hina nazaru, ketika mereka singgah bin nahari, waktu siang. Kalau siang saya enggak tahu nih tinggalnya di mana. Nanti kalau malam dari mereka pada bacaan tahu, oh itu Asy'ariyun itu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa anil Bara' bin Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah oleh kalian Al-Qur'an bi aswatikum, dengan menggunakan suara-suara kalian. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairuhuma. Insyaallah
Kamis Tasu'a. Kemudian Jumat Asyura. Insyaallah semuanya niat puasa insyaallah. Supaya dapat fadilahnya, rontok dosanya, makbul doanya, tertunaikan hajat-hajatnya, ditolong oleh Allah sebagaimana Allah telah menolong sekian-sekian banyak hambanya yang takwa di 10 Muharram dan di bulan Muharram secara umum. Salatullah